Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi string, fungsi for up, dan fungsi if dalam pengaplikasian di dunia farmasi. Di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh teman saya yang akan menjelaskan untuk tahap selanjutnya. Di sini fungsi string ini sendiri yaitu digunakan untuk mencari, menuliskan sejumlah kata atau digit dengan angka dari suatu data. Sedangkan fungsi for up yaitu untuk mengambil data dari tabel tertentu. Fungsi write digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari data Excel dimulai dari kanan. Fungsi if sendiri yaitu fungsi logika yang dimana mengambil suatu kondisi tertentu kemudian menentukan nilai benar atau salah. Untuk mencari merek obat pada pembeli PT KB Pharma, yaitu kita dapat memasukkan rumus for up. Kita masukkan rumus for up. Terus kita masukkan rumus write. Di mana write ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari data Excel dimulai dari kanan. Terus kita masukkan kolom B6, terus titik koma, dan masukkan angka 4, yang dimana di sini angka 4 berfungsi, fungsinya itu mengambil 4 huruf dari kanan pada kode barang. Terus kita tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya kita mengklik pada tabel harga obat. Klik pada tabel harga obat. Fungsinya untuk mengambil merek obat pada kode barang yang sudah ditentukan. Maka perlu diklik pada tabel kode barang sampai merek obat. Kode barang sampai merek obat. Terus tekan titik koma. Selanjutnya klik angka 2. Angka 2 di sini untuk mengambil tabel kedua pada tabel harga obat yaitu merek obat. Terus kita tutup kurung. Selanjutnya kita tekan enter. Kemudian untuk mempermudah menentukan merek obat pada PT Kimia Pharma obat kuat Kasa Husada, maka kita hanya perlu mengklik pada tabel D6, klik pada tabel D6, kemudian kita klik pada pojok sisi bawah, kemudian kita klik ke bawah sampai tabel D9. Sini pada PT Obat Kuat tidak muncul merek obatnya, maka akan kita benarkan pada J8 sampai R10. Kita hapus, kemudian kita klik pada tabel harga obat dan tekan enter. Selanjutnya juga demikian, klik, hapus, klik pada tabel harga obat, Selanjutnya juga untuk mencari harga satuannya kita gunakan rumus yang sama, itu dengan masukkan rumus for up,
terus right, terus kode barang B6, selanjutnya titik koma dan masukkan angka 4, tutup kurung, selanjutnya titik koma, kita klik pada tabel harga obat, selanjutnya kita tekan enter. Oh ya, titik koma, angka 3, tutup kurung, kita tekan enter. Ya, untuk mempermudah memasukkan merek harga satuannya, itu kita klik ini, kita blok sampai ke bawah. Sini ada kesalahan, itu penempatannya kita hapus, mulai dari J8 sampai L10, hapus, kita klik pada tabel harga obat, kita tekan enter. Selanjutnya juga demikian, hapus J9 sampai L11, klik pada tabel harga obat, lalu enter. Baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Doni. Oke, terima kasih untuk teman saya Tony Irvandi yang sudah menjelaskan untuk di tabel merek obat dan harga satuan. Di situ adalah rumus fungsi pull out dan fungsi lift dan right. Di sini saya akan menjelaskan untuk di harga satuan, harga penjualan dan daerah pembuatan. Di sini tidak perlu susah payah. Jadi di sini kita hanya memasukkan yaitu dari jumlah unit sini dikalikan dengan harga satuan, itu kita udah menemukan harga penjualannya. Nah, di sini untuk mempermudah kita agar tidak untuk menulis satu persatu rumus masing-masing, jadi kita cukup menarik ini saja dari harga penjualan yang sudah ditemukan tadi, kita tarik. Nah, kita sudah menemukan harga penjualan untuk semuanya. Kemudian untuk daerah pembuatan, daerah pembuat dari obat-obat ini kita hanya perlu masukkan rumus if dan left, sama dengan if, kita ketik, kemudian fungsi left. Fungsi left di sini kita menginginkan untuk huruf atau karakter dari kode barang di sini. Nah, kita menginginkan untuk satu karakter aja, jadi kita cuma mengambil satu. Kemudian kita tutup. Kemudian kita misalkan ya, dari A tadi kita masukkan A. Nah, di sini untuk A itu sama dengan adalah kota Jember. Kemudian nah, ini kurang petiknya. Jadi jika petik tidak dimasukkan, tidak akan keluar jawabannya. Kemudian kita masukkan lagi if di sini ini untuk memasukkan untuk kode selanjutnya. Jadi kita masukkan fungsi left juga yang sama. Kemudian kita masukkan kodenya, kita masukkan karakter yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan kode yang dimisalkan tadi, yaitu kode P. Di sini kemudian di sini untuk daerah Solo.
Kemudian untuk J kita nggak perlu untuk memasukkan fungsi if atau left lagi, jadi kita langsung aja memasukkan untuk daerah Bandung. Langsung kita tutup kurung. Nah, di sini sudah ditemukan daerah pembuatnya itu Jember. Nah, untuk mengetahui untuk daerah pembuatnya lainnya, kita nggak perlu Surabaya lagi, kita cukup menariknya. Nah, di sini sudah ketahuan, yaitu untuk daerah pembuatan kodein yaitu Jember, untuk amoxicillin Bandung, Paramex Solo, dan kodein Jember. Kemudian untuk mendapatkan total nilai penjualan itu kita hanya perlu memasukkan fungsi sum. Sini cukup memasukkan harga penjualan dari F6 sampai F9 dan tutup kurung, kita enter. Nah, udah ketemu total penjualan yang dihasilkan. Kemudian untuk mendapatkan nilai penjualan tertinggi, nah di sini kita cukup memasukkan rumus max, yaitu maksimal. Kita masukkan datanya, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, udah ketahuan, jadi harga penjualan tertinggi di sini Rp855.000. Kemudian untuk nilai terendah cukup kita masukkan min, nilai terendah kita masukkan datanya, tutup kurung, kita enter. Nah, kemudian sudah didapatkan untuk hasil terendahnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai penjualan rata-rata, di sini nggak perlu kita harus menggunakan kalkulator, kita jumlah atau kita menggunakan cara lain. Kita cukup memasukkan rumus average, yaitu rata-rata. Nah, average kita masukkan datanya, kita enter. Nah, sudah ketahuan di sini nilai penjualan rata-ratanya sekitar Rp463.250. Kemudian kita untuk mendapatkan jumlah data di sini cukup masukkan count, rumus count. Nah, ini count. Jadi count ini adalah untuk mendapatkan jumlah angka dari harga penjualan ini. Jadi total ada berapa tabel yang ada dalam harga penjualan ini dari F6 sampai F9 tersebut. Jadi coba kita masukkan, tutup kurung. Nah, di sini sudah didapatkan jumlah datanya 4. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin mencobanya di rumah, silakan. Jadi dari saya dan Tony Ervandi bisa menjelaskan dari fungsi if, fungsi count, kemudian dan fungsi string, dan sekaligus fungsi count. Di sini kita menjelaskan semuanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa datang ke kampus kami di Putra Indonesia Malang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.